Fox Populi Fox Day, suara rakyat adalah suara Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konstitusi. Perkenalkan, saya Syarif Ahmad Dersalat sebagai juru bicara 1. Sebelah kanan saya, Najia Menanti sebagai juru bicara 2. Sebelah kiri saya, Ardi Renata sebagai juru bicara 3. Kami dari tim debat delegasi dari Fakultas Hukum Universitas Antak Suma dalam kompetisi debat penegakan hukum pemilu antar perguruan tinggi se-Indonesia tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan arah argumen kami dalam perspektif pro dengan mosi Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pemilu. Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan pilar penting demokrasi sesuai pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Namun, penyelenggaraan pemilu tidak lepas dari potensi pelanggaran termasuk tindak pidana pemilu yang menuntut adanya penegakan hukum yang cepat, profesional, dan efektif. Badan Pengawas Pemilu berperan sentral dalam hal ini, bukan hanya sebagai pengawas administrasi, melainkan juga memiliki kewenangan signifikan dalam penegakan hukum pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu dilibatkan bersama kepolisian dan kejaksaan dalam sentra penegakan hukum terpadu. Bahkan, perkembangan regulasi terbaru Bawaslu menunjukkan adanya penguatan peran Bawaslu dalam proses penyidikan. Dengan demikian, memperkuat kewenangan Bawaslu sebagai penyidik adalah keniscayaan untuk menjaga integritas demokrasi dan mewujudkan kedaulatan rakyat. Di sini kami akan membahas 3 poin penting sebagai penguatan Bawaslu berwenang dalam melakukan penyidikan tindak pidana pemilu. 1. Pada pasal 486 ayat 1 sentra penegakan hukum terpadu dibentuk sebagai wadah penanganan tindak pidana pemilu secara terpadu. Gabung terdiri dari 3 unsur, yakni Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. Yang kedua, penanganan tindak pidana pemilu dibatasi oleh waktu yang sangat cepat yang dikenal dengan expedite trial. Adapun jangka waktu penanganan di sentra Gakumdu saat ini, kajian Bawaslu maksimal 14 hari, penyidikan oleh polisi maksimal 14 hari, penuntutan oleh jaksa maksimal 5 hari. Kendala utamanya adalah keterbatasan waktu ini sulit dipenuhi karena penyidik Polri juga memiliki tanggung jawab atas semua tindak pidana lainnya, sehingga fokus dan kecepatan penanganan kasus pemilu sering terhambat. Bawaslu sudah melakukan penyelidikan dan kajian sebelum kasus pelanggaran tindak pidana diserahkan kepada kepolisian. Akan tetapi, kewenangan Bawaslu untuk menerima dan menindaklanjuti laporan sebagaimana diatur pada pasal 93, pasal 97, 104, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 akan lebih kuat jika dilanjutkan secara langsung tahap penyidik oleh Bawaslu. Dalam konteks penegakan hukum pemilu, penyidikan oleh aparat kepolisian tanpa pengawasan dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan atau persepsi kurang independen, mengingat kepolisian berada di bawah eksekutif. 3. Upaya yang paling realistis adalah pemberian mandat PNS Bawaslu, yakni mengatur pembentukan penyidik pegawai negeri sipil khusus yang berasal dari internal Bawaslu. Mengingat selama ini diberikan kewenangan penyidikan terbatas untuk tindak pidana pemilu, pengalihan kewenangan penyidikan secara parsial kepada Bawaslu melalui pembentukan penyidik pegawai negeri sipil khusus di Bawaslu sebagaimana kewenangan PPNS pada undang-undang sektor lainnya, maka akan memangkas birokrasi dan mempersingkat koordinasi Gakumdu, sehingga target 14 hari penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri dapat dipenuhi secara optimal. Dari seluruh uraian jelas bahwa efektivitas penegakan hukum pemilu tidak bisa dilepaskan dari kewenangan Bawaslu. Selama ini keterbatasan peran Bawaslu untuk sebagai pengawas membuat proses penyidikan bergantung penuh pada kepolisian yang seringkali terkendala waktu dan prioritas. Karena itu, penguatan kewenangan Bawaslu dalam penyidikan tindak pidana pemilu adalah langkah strategis dan mendesak. Dengan pemberian kewenangan penyidikan langsung melalui pembentukan PPNS Bawaslu, maka efisiensi waktu akan tercapai. Substansi hukum pemilu akan ditangani oleh pihak yang paling kompeten serta independensi lembaga pengawas pemilu akan lebih tercapai. Oleh sebab itu, memperkuat Bawaslu bukan hanya kebutuhan kelembagaan, melainkan syarat mutlak untuk menjaga integritas pemilu, menegakkan prinsip jujur dan adil serta memastikan kedaulatan rakyat benar-benar terwujud. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.